nama saya Sri Wahyuningsih, NIM 51114200014. Di sini akan menerangkan tentang kalkulus nomor 1A, yaitu integral X kali cos 3X per 1. Dapat diselesaikan dengan integral parsial dengan cara tak lazim. Fungsi pertama yaitu diturunkan, yaitu X diturunkan menjadi 1 dan diturunkan kembali menjadi 0. Kemudian fungsi kedua yaitu cos 3X per 1 diintegralkan menjadi sepertiga sin 3X per 1 dan diintegralkan kembali min sepertiga kali sepertiga cos 3X per 1. Sudah sejajar dengan 0. Kemudian dilakukan perkalian secara diagonal. X dikali sepertiga sin 3X per 1 ditambah 1 kali min sepertiga kali sepertiga cos 3X per 1 dan diberi tanda plus serta min secara bergantian, sehingga hasil akhirnya yaitu sepertiga X sin 3X per 1 plus 1/9 cos 3X per 1 plus C, dimana 1/9 dari min kali min sepertiga kali sepertiga, yaitu 1/9. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Misbah Anwar, NIM 51114200020. Saya akan membahas soal nomor 1B. Soal nomor 1B, integral X pangkat 3 dikali akar 1 dikurang 4X pangkat 2 dx. Kemudian bentuknya kita sederhanakan jadi integral X pangkat 3 dikali 1 min 4X pangkat 2 dipangkatkan setengah dx. Kemudian kita misalkan U sama dengan X pangkat 3, maka DU sama dengan 3X kuadrat dx. Untuk dx-nya sama dengan 1/3X kuadrat DU. dV sama dengan 1 dikurang 4X kuadrat pangkat setengah. V sama dengan integral 1 dikurang 4X pangkat 2 pangkat setengah. V sama dengan 1/3/2 dikali 1 per min 8X dikali 1 min 4X kuadrat pangkat 3/2. Maka akan didapatkan hasil sama dengan 2/3 dikali 1 min 8X dikali 1 min 4X kuadrat pangkat 3/2. Kemudian 2/3 dan 1 per min 8X nya kita kalikan, maka didapatkan hasil 2 per min 24X dikali 1 min 4X kuadrat dipangkat 3/2. Kemudian dari 2 per min 24X itu masing-masing kita bagi 2. Maka didapatkan hasilnya itu 1 min 12X dikali 1 min 4X kuadrat pangkat 3/2. Setelah mendapatkan hasil dari permisalan, maka selanjutnya kita masuk ke dalam rumus integral parsial. Maka integral X pangkat 3 dikali 1 min 4X kuadrat pangkat setengah sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali DU sama dengan X pangkat 3 dikali 1 min 12X dikali 1 min 4X kuadrat pangkat 3/2 dikurang integral 1 min 12X dikali 1 min 4X kuadrat pangkat 3/2 dikali 3X kuadrat dx. Kemudian kita sederhanakan dengan cara mengkalikan X pangkat 3 dikali 1 min per min 12X dan 1 per min 12X kita kalikan 3X kuadrat untuk yang sisi kanan. Maka didapatkan hasil X pangkat 3 per min 12X dikali 1 min 4X kuadrat pangkat 3/2 dikurang integral 3X kuadrat per min 12X dikali 1 min 4X kuadrat pangkat 3/2 dx. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi X pangkat 2 per min 12X dikali 1 min 4X kuadrat pangkat 3/2 dikurang integral X pangkat min 4 dikali 1 min 4X kuadrat pangkat 3/2 dx. Oleh karena bentuk X pangkat min 4X dikali 1 min 4X kuadrat pangkat 3/2 dx
sulit diuraikan dalam bentuk integral, maka ini akan kita coba menggunakan permisalan untuk mencari nilai integral x pangkat min 4 dikali 1 min 4x kuadrat 3/2 dx. Misal, U sama dengan 1 min 4x kuadrat, maka du-nya sama dengan min 8x, dan dx-nya menjadi 1 per min 8x du. Kemudian sama dengan integral x pangkat min 4 dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 3/2 dx. Setelah itu 1 min 4x kuadrat kita gantikan dengan U, dan dx-nya kita gantikan dengan 1 per min 8x du. Maka akan menjadi integral x pangkat min 4 U pangkat 3/2 dikali 1 per min 8x du sama dengan integral min 1/4 U dikali U pangkat 3/2 dikali 1 per min 8 du. Kemudian min 1/4 kita kalikan dengan min 1/8, maka akan didapatkan hasil sama dengan integral 1/32 dikali U pangkat 3/2 du. 1/32 kita keluarkan dari integral, maka didapatkan hasil seperti ini. 1/32 integral U pangkat 3/2 du sama dengan 1/32 dikali 1 per 5/2 dikali U pangkat 5/2. Setelah itu kita bisa menyederhanakan dengan 32 kita coret dengan 2, maka didapatkan hasil 1 per 80 dikali U pangkat 5/2. Selanjutnya kita masukkan nilai U-nya, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Sama dengan 1 per 80 dikali 1 dikurang 4x kuadrat pangkat 5/2 tambah C. Setelah didapatkan itu, kita kembalikan ke hasilnya ke dalam perhitungan. Maka hasilnya x kuadrat per min 12 dikali 1 dikurang 4x kuadrat pangkat 3/2 dikurang 1 per 80 dikali 1 min 4x kuadrat pangkat 5/2 tambah C. Selanjutnya kita uraikan dengan menggunakan sifat asosiatif, maka didapatkan hasilnya 1 min 4x kuadrat pangkat 3/2 dikali dalam kurung x kuadrat per min 12 dikurang 1/80 dikali 1 min 4x kuadrat tutup kurung tambah C sama dengan 1 min 4x kuadrat pangkat 3/2 dikali x kuadrat per min 12 dikurang 1 min 4x kuadrat per 80 tutup kurung tambah C sama dengan 1 min 4x kuadrat pangkat 3/2 dalam kurung min 20x kuadrat dikurang 3 dikurang 12x kuadrat per 240 tutup kurung tambah C sama dengan 1 min 4x kuadrat pangkat 3/2 dikali dalam kurung min 20x kuadrat dikurang 3 tambah 12x kuadrat per 240 tutup kurung tambah C. Kemudian kita kurangkan min 20x dengan 12x kuadrat tadi yang di dalam kurung, maka didapatkan hasilnya sama dengan 1 dikurang 4x kuadrat pangkat 3/2 dikali min 8x kuadrat min 3 per 240 tambah C. Itulah hasil dari perhitungan soal nomor 1B. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Hurus Afdal Al-Akbar dengan NIM 511420030. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu soal limit.
Soalnya adalah limit X mendekati pi per 2 tan X dikali ln sin X. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah variabel X menjadi pi per 2, sehingga didapatkan ln sin pi per 2 per kotangan pi per 2. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka kita akan menggunakan cara L'Hopital, yaitu dengan cara menurunkan bilangan tersebut, sehingga didapatkan ln sin X per kotangan X sama dengan cos X per sin X per minus cosec kuadrat X. Ln sin X diturunkan menjadi cos X per sin X, dan juga cot X juga diturunkan menjadi minus cosec kuadrat X. Setelah itu, karena cos X per sin X sama dengan cot X, maka kita akan jadikan cot X saja. Setelah itu, kita cukup mengubah variabel X menjadi pi per 2, sehingga didapatkan kotangan pi per 2 per minus cosec kuadrat pi per 2. Nah, kotangan pi per 2 itu sama dengan 0, dan minus cosec kuadrat pi per 2 sama dengan min 1. 0 dibagi min 1 sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Givania Praditya Putri dengan NIM 511420017. Nah, di sini saya akan membahas soal nomor 3 UTS kalkulus, yaitu integral dari minus 1 menuju 1 dengan 1 per akar X dx. Nah, di sini bisa kita lihat batas ujung atas atau batas ujung kanan dan juga ujung kiri saat X sama dengan 1. Maka 1 per akar 1 itu sama dengan 1, kemudian X sama dengan minus 1, maka 1 per akar minus 1 itu sama dengan imajiner. Nah, ini termasuk salah satu contoh dari integral interior, di mana jika limitnya ada dan berhingga, maka disebut konvergen. Nah, jika salah satu dari ruas tersebut tidak berhingga atau tidak memenuhi syarat, maka disebut divergen. Nah, kemudian untuk kita melihat syaratnya, kita lihat dulu ujung kanan dan juga ujung kirinya. Di sini integral dari minus 1 menuju 1 dengan 1 per akar X dx sama dengan integral dari minus 1 menuju 0 dengan 1 per akar X. Kita masukkan X-nya jadi 1 per 0. Karena 1 per 0 itu adalah tak berhingga, berarti masuk ke ujung kanan. Kemudian lanjut ke integral 0 menuju 1 dengan 1 per akar X. Jadi masukkan X-nya itu sama dengan 0, maka 1 per 0 itu juga tak berhingga. Jadi di sini masuk ke kategori ujung kiri. Lanjut, untuk membuktikannya apakah ini divergen atau tidak, maka kita gunakan salah satu dari ujung kanan atau ujung kiri. Kita menggunakan ujung kanan. Nah, di sini limit T mendekati 0 minus. Nah, 0 minus di sini kenapa minus? Karena 0 ini diambil dari bawah, jadi negatif. Karena dari ujung kanan. Nah, jadi limit T mendekati 0 minus, integral dari minus 1 menuju 0, 1 per akar X. Nah, di sini 1 per akar X ini diintegralkan pangkat biasa. Jadi limit T mendekati 0 minus, 1 per minus setengah tambah 1 dikali X minus setengah plus 1. Hasilnya adalah limit T mendekati 0 minus, 2X berpangkatkan minus 1 pangkat T. Kemudian X-nya dimasukkan dengan limit T mendekati 0 minus 2 akar T dikurang 2 akar 1. Lalu dari T tersebut dimasukin 0-nya, jadi 2 akar 0 dikurang 2 akar 1. Nah, 2 akar 0 itu kan 0, kemudian 2 akar 1 itu berarti 2 kali 1. Hasilnya 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Maka karena ini bernilai, maka disebut masuk ke kategori konvergen. Sekian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya, NIM 511420011. Saya akan menjawab soal nomor 4.
Kapan integral dikatakan sebagai operasi integral tak wajar? Integral tentu yang telah kita kenal didefinisikan melalui jumlah Riemann. Integral tersebut hanya terdefinisi untuk interval yang terbatas dan fungsinya terbatas. Pada integral tentu dikatakan sebagai limit jumlah Riemann apabila harus ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, batas pengintegralannya berhingga. Yang kedua, integran berhingga pada selang AP. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka integral tentu disebut integral tak wajar. Jenis-jenis integral tak wajar diantaranya 1. Integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. 2. Integral tak wajar dengan integran tak hingga. Misalnya nih, ketika fungsi yang kita miliki mempunyai asimtot tegak atau asimtot datar, kita ingin menghitung luas di daerah di bawah kurva. Hal ini tidak bisa kita lakukan dengan integral Riemann yang biasa. Oleh karena itu, pada kasus tersebut dikategorikan integralnya sebagai integral tak wajar yang didefinisikan sebagai limit. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ardiansyah, NIM 511114200040. Kali ini saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu uji kekonvergenan deret sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga 1 per 1 plus n pangkat 4. Kali ini saya akan mengujinya dengan uji banding limit, yaitu uji banding limit mempunyai ketentuan seperti yang ada di atas. Kemudian untuk perbandingannya sendiri saya menggunakan perbandingan dari 1 per 1 plus n pangkat 4 dengan 1 per n pangkat 4 dengan 1 per n pangkat 4 itu lebih besar sama dengan dari 1 per 1 plus n pangkat 4. Nah, 1 per n pangkat 4 ini juga merupakan deret konvergen. Kenapa? Karena itu merupakan deret harmonik dengan dari pangkat n yaitu 4 itu lebih besar daripada 1. Jadi 1 per n pangkat 4 itu termasuk deret konvergen. Kemudian diselesaikan dengan limit, yaitu limit n menuju tak hingga 1 per 1 plus n pangkat 4 per 1 per n pangkat 4, yaitu sama dengan lim n menuju tak hingga n pangkat 4 per 1 plus n pangkat 4, yaitu sama dengan limit n menuju tak hingga n pangkat 4 per n pangkat 4 dalam kurung 1 per n pangkat 4 plus 1. Itu dihasilkan dari 1 plus n pangkat 4 dengan n pangkat 4 nya itu dikeluarkan. Nah, itu biar n pangkat 4 yang di atas dan di bawah itu bisa dicoret sama dengan limit n menuju tak hingga 1 per 1 plus n pangkat 4 plus 1. Nah, itu sama dengan saja dengan 1 per limit n menuju tak hingga 1 per n pangkat 4 plus limit n menuju tak hingga 1. Nah, itu sama dengan limit n menuju tak hingga 1 per 6 n pangkat 4 itu kan sama dengan 0. Kemudian limit n menuju tak hingga dalam kurung 1 itu kan sama dengan 1. Jadi sama dengannya itu 1 per 0 plus 1 sama dengan hasilnya itu 1. Nah, 1 ini kan lebih besar dari 0, maka dengan 1 per n pangkat 4 dari perbandingan awal itu adalah konvergen, maka hasilnya yang 1 per 1 plus n pangkat 4 juga konvergen. Jadi deret sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga 1 per 1 plus n pangkat 4 adalah deret konvergen. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.